Rektor Universitas Surakarta, Unsa Astrid Widayani menyambangi tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Seperti apa kondisi terkini tempat pembuangan akhir sampah ini? Ikuti liputannya. Bagi saya waktu saya mengajar itu lebih nyamannya nggak cuma di kelas. Solo memang terkenal dengan budaya dan sejarahnya, terutama pariwisatanya. Tapi seperti kita lihat, background saya bukan di tempat wisata ya, tetapi ini adalah sebuah tempat yang istimewa juga di Solo karena merupakan tempat pembuangan akhir untuk sampah di seluruh kota Surakarta yang dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu di TPA Putri Cempo. Sudah bersama saya ada Pak Edi. Selamat pagi. Ya, kita hari ini ingin menjelajahi TPA Putri Cempo yang juga banyak diperbincangkan oleh masyarakat kaitannya tentang pengelolaan dan mungkin harapan dari masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah Kota Solo di masa depan. Pertama kali dulu dibangun TPA Putri Cempo itu kapan, Pak? Kalau melihat dari historisnya yang saya pernah baca, itu di tahun 1985. Dan luas sekarang 17 hektar. 17 hektar. Total, ya. Total 17 hektar, kita bagi menjadi beberapa zona. Ada zona A, zona B, zona C, dan zona D. Ada apa itu di dalam masing-masing zona itu, Pak? Awalnya memang untuk pengelolaan dari sampah itu sendiri. Jadi nanti ketika di zona A sudah mulai agak tinggi, perlu ditata ulang, itu nanti pindah ke zona B. Zona B perlu ditata, ke alurnya, alur nata. Jadi nanti zona B udah agak tinggi, pindah ke zona C, ke D, dan sebagainya itu. Sehingga kemudian ada waktu buat kita untuk menata di masing-masing zona itu secara nanti bergantian. Nah, sedangkan kalau sampah medis ditaruh di mana, Pak? Atau sampah medis itu nanti pengelolaannya lewat jasa pengolah sampah medis sendiri. Jadi ada jasa khusus karena ini memerlukan kualifikasi teknologi khusus agar sampah terkelola dengan aman. Kalau ini khusus hanya TPA itu untuk sampah rumah tangga. Ya, boleh sambil kita jalannya, Pak ya? Siap. Mengenai sampah, selain kita berbicara tentang bagaimana pengelolaannya, saya pengen tahu karena udah dibilang ini segunung ya Pak ya, saking tingginya ini kira-kira sampai berapa ton sih Pak per hari di Solo itu? Kalau sampah yang masuk per hari. Jadi PLTSA ini nanti kapasitas sampah pengolahannya itu mencapai 545 ton per hari. Tuh, kalau tidak memenuhi kapasitas itu gimana? Ini nanti yang sampah baru, itu akan semuanya masuk ke sana. Kekurangannya karena itu diambil dari sampah yang sudah menggunung ini. Jadi harapannya nanti tidak hanya sampah baru yang terkelola, tetapi sampah yang lama itu juga akan terolah habis. Gitu. Yang terjadi selain pemilahan sampah, apalagi Pak kendalanya kalau di TPA ini ketika itu sampah kan kemudian sampai ke sini? Setelah pemilahan itu kan lanjutannya adalah di transportasinya atau pengangkutannya. Yang jadi kendala adalah ketika masyarakat sudah memilah, kemudian transportasi pengumpulnya masih jadi satu. Nah, ini maksudnya? Masih dikumpulkan jadi satu lagi, dimasukkan jadi satu. Ini yang jadi kendala. Jadi ini yang masih menjadi PR kami. 2 kali kerja ya Pak ya? Iya, untuk memilahkan mulai dari sumber pengangkutannya sampai kemudian. Berarti di transportasi itu belum ada pembagian. Pemilahan sampah, pengolahan sampah dan seterusnya hingga nanti Solo ini bisa benar-benar dikatakan bersih, sehat, rapi, indah. Betul, gitu ya. Jadi memang kelihatannya sepele, setiap hari kita membuang sampah gitu ya untuk masyarakat dan pemirsa TA TV semua, tetapi ternyata ini adalah tanggung jawab sosial, tanggung jawab kita bersama untuk menjaga mulai dari kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah dan sampai dengan bagaimana pengelolaan sampah akhir nanti tidak menjadikan permasalahan yang timbul di kemudian hari. Bu, nuwun sewu badhe tanget misalnya per hari ini kok nek sadeannya kan dumugi pinten misalipun? Pinten? 50.000 ya.
50.000. Itu ya pemirsa, jadi memang kalau kita lihat pemulung ini banyak, nggak cuma 1 2, puluhan gitu ya. Dan itu dijadikan mata pencarian. Sebenarnya ini kalau dari sisi pengelolaan malah justru membantu untuk memilah juga ya Pak ya? Ya, dari sisi pengurangan sampah itu juga ini mereka membantu kita. Ya, itu tadi pemirsa TA TV. Jadi kita tahu bahwa perkembangan di TPA Putri Cempo ini sudah sangat luar biasa. Dan sampah yang sering kali kita khawatirkan mudah-mudahan tidak menjadi kekhawatiran lagi ya di Kota Solo, hanya perlu kesadaran tambahan. Dan di akhir diskusi kita saya ingin menambahkan satu info mengenai PLTSA di Putri Cempo. Seperti apa Pak Edi? PLTSA ini merupakan program kerjasama pemerintah dengan pihak swasta, dengan PT SCMPP, gitu kan. Kita sudah Solo Citra Metro Plasma Power. Ya. Sudah sejak dari 2016 berkontrak, kemudian mulai pembangunan konstruksi sampai kemudian tahun ini 2024 di bulan Februari sudah COD. Artinya perjanjian jual beli listrik dengan PLN itu sudah jalan dan mulai beroperasi. Ya, kita nanti bersama-sama gitu Pak ya, sosialisasikan kepada masyarakat. Dan tentunya untuk ke depan saya kira yang tadi sudah disampaikan Pak Edi mengenai kapasitas sampah, kemudian bagaimana pengelolaan yang juga bisa lebih baik gitu ya untuk ke depan, terutama masukan untuk transportasi juga ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan di masa mendatang bisa menjadi hal yang dibuat masukan oleh pemerintah setempat. Betul. Ya, terima kasih Pak Edi, matur nuwun sangat. Sama-sama Ibu. Semoga tambah bersih kota kita tercinta. Amin. Ya. Terima kasih pemirsa TA TV, sampai jumpa lagi. Menyapa Mbak Rektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.